Banyak orang-orang ingin sekolah di tempat ini, tapi ternyata mereka tidak punya kesempatan untuk berada di sekolah ini. Banyak teman-teman kamu seusia kamu, tidak Allah berikan mata untuk bisa melihat, tapi Allah berikan kamu mata untuk bisa melihat. Allah kasih kamu lisan bisa berbicara. Banyak orang diciptakan oleh Allah, mulutnya tidak bisa berbicara. Ya, kamu untuk mengikuti ini dengan baik saya, tapi jangan ngobrol, dengarkan Ustaz dulu. Ustaz ini guru juga sama, Ustaz dulu juga. Ustaz punya anak juga. Ustaz selalu tekankan kita mesti banyak bersyukur kepada Allah. Banyak orang yang Allah kasih kehidupan sama seperti dengan kita, tapi kita mesti bersyukur kepada Allah. Allah kasih kita kedua tangan, tangan kita bisa bergerak. Banyak yang Allah ciptakan tidak punya tangan. Allah kasih kita kedua kaki, kita bisa melangkahkan kaki kita. Mesti bersyukur kita kepada Allah. Banyak orang yang diciptakan oleh Allah tidak punya kaki. Yang paling suka kamu sering kali melihat kan orang yang berjalan dengan tongkatnya, tidak bisa melihat indahnya dunia ini. Tidak bisa seperti kita menikmati banyak pemandangan yang Allah ciptakan untuk kita. Pertama kita mesti banyak bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah adalah dengan kita menjalankan segala kewajiban kita kepada Allah. Salat ya semuanya. Salat dulu semuanya. Semuanya. Semoga ini jadi tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang, yang kita ibu yang saya cintai semuanya. Dan yang kedua, ada siapa lagi kita masih bersyukur? Kita termasuk orang yang sebenarnya sudah syukur, termasuk saya juga, termasuk orang yang banyak bersyukur. Masih punya ayah? Masih punya ibu? Coba ibu 9 bulan kita berada di dalam dia susah, dia mesti mempertahankan kemana-mana kita dibawa, tidur susah, rasa sakitnya bu ya, rasa sakit yang ada pada ibu dia tidak rasakan karena dia ingin anak yang ada di dalam kandungannya bisa dia lahirkan dengan sebaik-baiknya. Ketika ibu melahirkan kita, sekali-kali nanti kamu coba kalau ibunya ibu sedang ada di sini, kita pastikan bagaimana ketika ibu akan melahirkan kita. Dia mesti bertarung nyawa. Darah banyak ibu keluarkan dari ibu. Keringat ibu saat itu antara dua pilihan, antara hidup atau antara mati ketika dia ingin melahirkan kita ke dunia ini. Makanya kamu mesti betul-betul bisa menghormati dan masa dengan sebuah cerita sahabat Nabi yang ketika dia itu rajin ibadahnya, sholat malamnya luar biasa, zakatnya luar biasa, tapi di akhir kehidupannya dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena dia berdurhaka kepada ibunya, dia menyakiti ibunya. Akhirnya di akhir hayatnya hampir saja dia wafat dalam keadaan suul khotimah. Hanya kamu terhadap ibu luar biasa. Yang kedua, coba ayah kamu sayang, kamu jangan tertawa-tawa atau tidak merasakan bagaimana ayah kamu keluar dari rumah ya. 1 tahun yang lalu saya punya orang tua murid. Anaknya seperti ini perpisahan kami. Apa yang terjadi ketika subuh setelah kami bubar? Dikabarkan ayahnya tertabrak mobil meninggal dunia. Kami kumpul selesai acara. Kami gembira, kami tertawa. Tiba-tiba anak kami
Saya lima. Saya selalu pesan sama anak-anak saya, lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik untuk Allah dan untuk orang tua. Ayah tidak minta apa-apa. Kamu pernah diminta sama ayah kamu cari duit 1 juta, cari duit 10 juta, cari duit 500 ribu? Pernah gak diminta sama ayah sama ibu? Ayah dan ibu kamu hanya minta kamu jadi anak yang baik, bertutur kata yang lembut, tidak melawan sama orang tua. Ayah kamu tidak, ibu kamu tidak minta banyak hal kepada kamu. Mereka hanya ingin kamu itu menjadi anak yang bisa membahagiakan mereka. Cobalah, sekali-kali saya, kamu bangun di tengah malam ya, entah malam minggu, entah di malam-malam kamu sedikit santai, bangun di tengah malam, kamu gelar sejadah, kamu ambil air wudhu, kamu gelar sejadah, lalu kamu ingat semua kebaikan ayah dan ibu kamu, lalu kamu angkat tangan kamu berdoa sama Allah, Rabbirni wali-walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayah dan ibu kamu sudah cukup bahagia. Kalau kamu sholat kemudian kamu berdoa Rabbirni dan seterusnya, ayah ibu kamu sudah cukup bahagia. Mau saya? Mau berubah? Ustaz ini gak punya apa-apa, tapi anak-anak semuanya harus bisa jadi anak-anak yang sukses. Syaratnya hanya 2, berbakti sama Allah dan berbakti sama orang tua, juga kepada guru. Lihat guru-guru kalian luar biasa. Guru kamu tahu huruf A, huruf B, huruf C dan lain sebagainya. Guru kamu dengan sabarnya mengajarkan kamu huruf A, angka 1 dan seterusnya. Kadang-kadang guru kamu itu kalau zaman dulu dan mungkin juga sekarang, 1 bulan mereka nggak gajian, dan gajinya guru itu tidak cukup untuk mencukupi kehidupan mereka. Tapi karena mereka punya tanggung jawab yang luar biasa terhadap pendidikan, dia ingin kamu semuanya menjadi anak-anak yang pintar. Pagi guru kamu sudah ada di sekolah. Sebelum kamu datang ke sekolah, guru kamu sudah ada di sekolah. Dalam mengajarnya, secara sabar dia temani kamu semuanya. Tidak ada satu anak pun yang akan dia usir karena bodoh kamu, tolong kamu, tidak. Tapi kamu dirangkul, nah kayak belajar, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa, itulah luar biasa. Ganti mic tuh. Maka setelah pengabdian kamu kepada orang tua dan kepada guru, kedua, kita maaf sama guru kalian, kita ridho. Karena berkahnya ilmu kita itu kalau guru kita juga ridho kepada kita. Ya kan? Pasti kamu bisa sampai saat ini kelas 6, pasti kan ada guru yang menemani kamu. Iya. Tidak mungkin kamu tidak ada yang menemani pada guru. Dan ini saja yang Pak Ustadz ingin katakan, Bu. Ibu harus punya optimisme juga, Bu. Anak-anak ini masa emas mereka. Di sekolah dasar itu masa emas, the glory age, masa emas. Saya yang terakhir, yang Pak Ustadz ingin amanahkan pergaulan saya, ya, hati-hati bergaul dengan teman. Pilih teman kamu yang sembarangan, di narkoba, tawuran. Ibu anak harus betul-betul. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi. Orang itu bagaimana agama temannya, bagaimana perilaku karakter anaknya. Sayang, kalau kamu bergaul dengan teman-teman yang suka main trek-trek motor, kamu bisa bunuh ayah dan ibu kamu. Minta motornya diginiin. Kalau tidak, kamu akan marah. Berapa banyak sekarang ini anak membunuh ibunya, anak membunuh ayahnya karena punya keinginan yang harus dipenuhi. Narkoba, hati-hati sayang, narkoba. Banyak juga dia bunuh ayah ibunya itu. Tiap hari dimintain uang, emasnya ibu dicuri, handphonenya ibu dicuri, hartanya ayah dicuri, karena untuk bisa membeli narkoba. Jaga pergaulan sekalian. Man la'aba thuqbana fi kaffihi hayhata ayyaslama min las'atihi. Siapa yang bermain ular, itu akan sulit dia akan kena bisanya ular. Jadi jaga pergaulan anak-anak ibu. Sayang, ibu kamu terbatas waktunya.
Ayah kamu itu terbatas waktunya. Kamu yang bisa menjaga diri kamu. Ayah kamu paling kerja, malam sudah ada di rumah. Ibu kamu sibuk ngurusin adik kamu, rumah tangga dan lain sebagainya. Yang bisa menjaga diri kamu adalah diri kamu, bukan orang lain. Ya sayang, kalau ada teman kamu yang ngajak seperti ini tidak baik, jangan ikutin. Kamu punya masa depan. Ini bisa lihat semuanya masa depannya baik, semuanya amin. Tapi masa depan kamu akan dirusak oleh teman kamu yang tidak baik. Makanya bergaul dengan teman-teman yang baik ya sayang. Maghrib itu sudah jangan kemana-mana, ke masjid di rumah. Kamu nih payah orang kampungan, gak apa-apa. Hari ini saya orang kampung, besok saya akan jadi orang kota. Gitu. Daripada kamu dibilang orang kampungan, sekarang jadi orang kampung, besok jadi orang kampung terus, mau? Boleh kamu katain saya apa saja, no problem. It's no matter. You want to say to me everything. Kamu boleh katakan saya apa saja, terserah. Tapi akan saya buktikan saat ini untuk 10 tahun ke depan siapa saya. Tunjukin ke teman-teman kamu tuh yang menghina kamu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, Aisyah yatiman, ulida yatiman Aisyah karimah. Nabi kita dilahirkan yatim tapi hidup dengan kemuliaan. Kenapa? Karena dia bisa menjaga dirinya. Dia prihatin dengan kehidupannya. Bukan karena miskin, bukan karena bodoh kita kehilangan segalanya, tapi malas, pesimisme. Ya, kita rumah cuma ngontrak, adik banyak, bapak kerja begitu doangan, gimana saya mau sekolah sampai S1? Jangan begitu. Allah, kita punya Allah. Apa kata Allah? Antum tarzuqunahu am nahnu raziqun. Emang kamu yang cari kasih rizki? Saya yang kasih rizki, kata Allah. Siapa yang menghidupi? Coba pohon-pohon di sekeliling kamu, bergerak gak mereka? Mereka bergerak gak pohon-pohon tersebut? Bergerak gak? Diam mereka. Tapi Allah hadirkan manusia untuk menyirami pohon tersebut, lalu menjadi hiduplah pohon tersebut. Allah yang menghadirkan. Begitu pun Allah yang akan memberikan segalanya. Maka jangan pernah tinggalkan Allah. Anak sekarang mah mesti keren. Ngapain ke masjid? Itu orang-orang yang ingin merusak kamu. Tapi kalau kamu sering hadir ke masjid, berteman dengan orang-orang yang baik, insya Allah masa depan kamu baik. Tahadus bin ni'mah. Saya itu dari keluarga ya biasa saja. Orang tua saya gak pernah bilang sekolah begini biar jadi, enggak. Di sekolah cari agama, jadi orang yang baik. Ayah saya gak punya apa, tapi akhirnya saya sekolah ke Jawa Timur. Saya ke Saudi dapat beasiswa. Tidak pernah mimpi tapi punya optimisme. Pernah nonton film Laskar Pelangi nggak? Coba bagaimana mereka? Luar biasa. Ya sayang ya. Yang penting jangan bikin susah ayah dan ibu kamu. Siap? Jawab siap. Kalau kita masih belum bisa kasih ke orang tua, paling tidak kita jangan kasih kesusahan ke orang tua. Kalau kita masih belum kasih duit nih sama ayah dan ibu, paling tidak kamu jangan sakiti hatinya. Jangan kamu bikin susah ayah dan ibu kamu. Minta handphone yang mahal, minta diisiin kuotanya, minta sebabnya. Nah, hidup apa adanya yang kamu miliki seperti ini, bersyukur. Karena dengan bersyukur Allah akan buka banyak kemudahan buat kamu. Mudah-mudahan sekolahnya negeri semuanya. Yang perempuan khususnya Pak Ustadz jaga diri ya. Saya di mahkota ibu nih dijaga baik-baik yang perempuan. Yang laki juga sama sebenarnya. 3 hari yang lalu saya tangkap orang, anak-anak masih SD, masih seusia begini bu. Hampir saja dia dibunuh sama segerombolan orang tuh. Udah di rumah saja. Hati-hati. Ya, mungkin itu saja yang jadi wasiat. Jadi apa ya? Jadi bekal buat anak-anak semuanya untuk melangkahkan
langkah kamu nanti di tanggal 10. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan ujian ini. Diseriusin ujiannya. Jangan digampang-gampangin. Hanya orang yang penting lah yang menganggap segala sesuatu itu penting. Ada istilah itu bilimtihani yukramul mar'u aw yuhan. Jadi ujian itu akan menyeleksi tuh siapa orang yang bagus, siapa orang yang tidak bagus. Mudah-mudahan ujian besok kamu lahir setelah ujian tersebut menjadi orang yang paling bagus. Belajar nggak? Yakin belajar? Yakin? Ya terakhir lah nih. Kiat yang paling baik belajar itu membaca sambil menulis. Jadi kalau kamu sambil membaca sambil kamu tulis, itu ingatannya akan luar biasa. Hafalan saya dulu di Jawa Timur ada 20 tahun yang lalu masih ingat sampai sekarang. Jadi yang enak, yang bagus itu belajar itu membaca sambil menulis, itu akan cepat ingatannya dan lebih kuat ingatannya. Jadi long distance memory namanya. Jadi akan daya ingat yang luar biasa lama. Ya, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan ayah ibu kamu dijaga oleh Allah, dikasih kesehatan. Guru-guru kamu sayang nggak sama guru? Suka ngelawan nggak sama guru? Hah? Ngelawan nggak? Iya, nggak kerjain PR. Gak apa-apa ya, sayang. Mulai hari ini sudah minta maaf sama ayah dan ibu, sama guru kamu. Minta doanya. Jangan sepelekan itu, walaupun kamu cium tangan nih, cium tangan. Kamu jangan sepelekan itu ketika kamu cium tangan atau apa yang terjadi. Itu 100 malaikat mendoakan kamu tuh. Jadi orang yang lagi belajar, ketika dia cium tangan tuh, entah sama ayah atau sama ibunya atau sama gurunya, itu 100 malaikat mendoakan anak tersebut. Makanya jangan remehkan cium tangan. Cium tangannya juga bukan di jidat. Kalau di jidat itu diperiksa sakit atau tidak sakit kalau di jidat. Tapi cium tangan tuh di hidung. Cium tangan di pipi. Sampai ngajarin di pipi mau pakai bedak tuh mama. Ya sayang, cium tangan itu. Jadi ketika kamu cium tangan ayah dan ibu kamu sama guru kamu, itu 100 malaikat doain kamu tuh. Kamu ngeliat nggak malaikat? Ini malaikat nih ada nih di sini nih. Mamin majlisin, tidaklah ada sebuah majlis yuzkaru fihi ismullah, di situ sedang berzikir, berselawat, mengingat Allah, kecuali malaikat hadir di situ. Yatahafaz alaihimul malaika. Malaikat ini nangungin kita semuanya. Ya mudah-mudahan ya Allah, anak-anak yang di sini, siswa-siswi SDN 03 Cipulir 11 Allah jadikan anak-anak yang punya masa depan yang baik, yang luar biasa. Kesehatannya, jaga kehidupannya, Allah bukakan hatinya, Allah jadikan mereka anak-anak yang luar biasa. SMP-nya negeri, SMA-nya negeri, kuliah sampai S3 semuanya. Mudah-mudahan semuanya ada yang di sini nanti jadi pejabat nih, mudah-mudahan ada yang jadi lurah, jadi camat, jadi gubernur. Mimpi, jangan mimpi. Punya niat yang tinggi. Ya, punya niat yang tinggi. Ada yang pengusaha, jadi guru. Ya Allah, kemudian orang tua kita dimudahkan rezekinya. Yang orang tuanya masih ngontrak, mudah-mudahan Allah berikan rezeki tidak ngontrak lagi, punya rumah sendiri. Kamu nggak mikirin sih, ayah ibu kamu tuh tiap hari tuh mikir. Apalagi yang rumahnya ngontrak, bagaimana bulan depan mesti bayar kontrakan tuh, kamu kasihan seharusnya. Ayah ibu kamu tuh kadang-kadang, kamu nggak tahu nih, ibu kamu kadang-kadang suka minjem duit sama tetangga. Kenapa? Supaya kamu bisa bayar buku, bisa jajan. Kadang-kadang ibu kamu nih, ketika dia minjem duit dikatain sama orang, sakit gak hati kamu? Tapi ibu kamu tetap lakukan buat kamu, supaya kamu bisa jajan, supaya kamu bisa bayar ini. Kadang ibu kamu tuh, Ustaz tahu karena Ustaz merasakan. Ustaz punya saudara, punya tetangga, dia minjem ke sono, dia minjem kemari. Itu ibu tersebut dikatain tuh sama orang, dicap tukang utang. Sedih gak kamu kalau sampai ibu kamu begitu? Itu luar biasa ibu kamu. Mudah-mudahan Allah kasih banyak kemudahan. Jangan sia-siain ya. Kemudian guru kamu yang sedang menemani kamu nih, mudah-mudahan Allah jaga, Allah pelihara.
dikasih kemudahan, Allah luaskan rizkinya, Allah cukupkan rizkinya. Kita semuanya mudah-mudahan termasuk orang-orang yang bisa berhasil dan melalui kehidupan ini semuanya. Al-Failah hadratin Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biniyati jami'as salihati wal ma'ali. Yang bagus saya. Handphonenya taruh dulu. Ini lagi baca Fatihah nih. Serius. Baca Fatihah. Wala hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikutin Ustaz ya. Ikutin doa Ustaz nih. Kalau mau ujian doanya begini. Sama-sama ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qad istauda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinahu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku telah titipkan kepadamu ya Allah apa yang engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah ilmuku tersebut ketika aku membutuhkannya. Engkau tidak melupakannya. Amin. Terus nanti kalau setiap mau ujian sama